Oke, untuk sesi offline di ruangan ini akan dimoderatori oleh Nova Yulia Sensei. Para pemakalahnya adalah yang pertama Dewi Kania Isbayanti, terus ada Bunga Putri Zelita, Iqbal Maulana, Rosiane Firdausah, Shirley Octavia. Kepada para pemakalah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah minasang, kita masuk ke sesi paralel. Kita sudah dihadiri oleh 5 pemateri. Mungkin sebagian besar minasang di sini sudah mengenal yang di depan. Bagi yang belum, saya perkenalkan dulu pemateri kita sesi paralel kali ini. Ada Dewi Sensei, Dewi Kania Sensei. Dewi Sensei berasal dari Universitas Bung Hatta. Ya, selamat datang Dewi Sensei. Kemudian ada Bunga Putri Zelita. Ya, kemudian ada Iqbal Maulana. Berikutnya ada Rosiane Firdausah dan Shirley Octavia. Oke, minasang juga mungkin next akan bisa juga berkesempatan menjadi pemakalah pada seminar mungkin minasang berikutnya atau di seminar lain kesempatan. Oke, selagi mungkin kita langsung saja ya, mengingat waktu kita langsung saja mempersilahkan presenter yang pertama itu kepada Iqbal Maulana. Informasi waktu untuk presentasi itu masing-masing satu orang 7 menit, kita 7 menit. Nanti setelah semuanya presentasi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, kepada Iqbal Maulana disilahkan. Baik, terima kasih kepada Nova Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Di sini saya ingin memaparkan penelitian saya, yaitu analisis penggunaan kancah Hyojeng dalam serial animasi Flying Witch karya sutradara Sakura Bikatsushi. Next. Oke, pengenalan. Next, Pak. Kancah Hyojeng itu berarti rasa terima kasih. Rasa terima kasih dalam bahasa Jepang mengandung kata konotasi hutang budi serta aspek sukacita dalam ungkapan terima kasih. Di sini peneliti menggunakan anime Flying Witch sebagai bahan yang diteliti. Flying Witch itu tentang anime tentang kehidupan sehari-hari penyihir. Dia merantau keluar kota untuk mengasah kemampuannya. Next. Rumusan dan tujuan masalahnya adalah bagaimana variasi penggunaan kancah Hyojeng dalam animasi Flying Witch episode 1-12, dan tujuannya adalah untuk mengetahui variasi kancah Hyojeng yang terdapat dalam anime Flying Witch 1-12. Next. Ini peneliti menggunakan teori sosiopragmatik yang merupakan kajian terhadap entitas kebahasaan yang menggabungkan antara sosiolinguistik dan pragmatik, dan juga situasi tutur yang ada beberapa aspek, yaitu penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan dan aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Lanjut. Sini variasi kancah Hyojeng ada 8. Yang pertama Kanchako ini Kansuru Genshu, yaitu referensi tindak tutur terima kasih. Itu dia hanya sekedar pengucapan terima kasih, misalnya arigato. Dan yang kedua itu Shintekitai no Yome, ekspresi tidak psikologis, itu digunakan saat di mana lawan tutur ini memberikan pujian kepada penutur, dan penutur membilang arigato, misalnya dipuji, kamu cantik, terus dibalas dengan arigato urishi. Nah, yang ketiga itu kancah Hyojeng, kancha no taisho jibutsu no Yome, itu terima kasih pada objek. Itu misalnya kita berterima kasih digunakan
saat kita berterima kasih kepada benda seperti HP atau sepeda. Arigato jitensha selama ini telah menemani saya berkuliah menuju kampus gitu misalnya. Selanjutnya itu tarini hutani kan suru genshu, yaitu pembahasan tentang beban. Di sini digunakan saat lawan tutur itu membawa beban kita juga, dan kita berterima kasih kepada lawan tutur dengan perasaan yang lega seperti arigato anjin master. Selanjutnya itu reiki ni kan suru genshu, yaitu pembahasan tentang keuntungan, itu dimana kita menerima keuntungan dari lawan tutur. Misalnya omiyage arigato, ya, kita diberikan hadiah oleh lawan tutur. Next. Selanjutnya itu kayak onno matsuide, itu penawaran pengembalian. Di sini penutur ini ingin memberi kembali, misalnya kino omiyage arigato, dia kan sudah, lawan tutur sudah memberikan hadiah nih kepada penutur. Nah, si penutur ini ingin memberikan balasan kepada lawan tutur lagi. Nih, kan udah dikasih omiyage nih, kore osake, dia mau memberikan kembaliannya itu sake. Selanjutnya itu purasuhyoka, penilaian positif. Di sini digunakan saat lawan tutur itu memberikan kontribusi kepada penutur. Misalnya, sumimasen, shashin onegai dekimasu ka? Bisa memfotoin nggak? Dekimasu. Setelah dia memfotokan kita, kita memberikan timbal balik, yaitu berupa kalimat terima kasih, arigato. Selanjutnya itu eitega yuekisade arukoto no meiji, itu menyatakan lawan bicara sebagai penerima keuntungan. Itu saat penutur bilang ke lawan tuturnya itu arigato kimi no okagede, dia memberikan konfirmasi bahwa dia ini berterima kasih karena kamu telah berbuat ini, diperjelas gitu. Lanjut. Dan analisis datanya itu melakukan analisis terhadap situasi tutur yang ada dalam anime, terus mengklasifikasikannya ke dalam suatu tabel, lalu menginterpretasikan datanya, dan membahas data yang telah dikumpulkan, lalu membahas temuan dan hasil analisa yang dilakukan, lalu melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Next. Ini hasil penelitiannya. Di sini refreshing data tutur itu terdapat 2 data, ekspresi dan psikologi sifat data, pernyataan terima kasih pada objek ada 0 data, pembahasan tentang keuntungan ada 6, penawaran pengembalian itu ada 0, penilaian positif ada 9, dan menyatakan lawan bicara sebagai penerima keuntungan itu ada 2 data. Next. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengumpulan data, terdapat 28 data dari 8 variasi yang dianalisis. Data penilaian positif merupakan yang paling dominan dengan 9 data, karena karakter-karakter dalam animasi Flying Wheel sering saling berupaya dan berkontribusi. Sebaliknya, data penawaran pengembalian dan pernyataan terima kasih pada objek tidak ditemukan karena konteks animasi tersebut sering melibatkan situasi yang berkaitan dengan 2 variasi tersebut, tidak sering melibatkan. Next. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Sensei. Oke, terima kasih Iqbal Maulana Sang. Berikutnya presenter yang kedua, kami mintakan Dewi Kania Ismayanti Sensei. Kepada Dewi Sensei, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawaban salamnya? Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat ya? Masih ya. Ya, setengah 12, sabar ya, sebentar ya. Ini temanya tentang digitalisasi ya. Saya mungkin di antara Minasang dan dosen-dosen WNP
ini paling tua generasinya, ya paling tua generasinya. Kalau dilihat dari ininya, saya ini apa istilahnya? Kalau Minasang mungkin disebutnya sebagai digital native. Ya, digital native itu artinya pribumi digital. Jadi begitu Minasang lahir sudah digital, sudah disambut oleh digital. Kalau saya imigran digital, jadi harus belajar dulu ya. Jadi mungkin Minasang bisa lihat penampilan sekarang para generasi muda itu menggunakan apa namanya, untuk presentasinya menggunakan HP ya, untuk melihat PPT-nya. Saya masih menggunakan laptop ya, karena saya lebih nyaman, lebih besar tulisannya, jadi bisa lebih enak membacanya ya. Ini juga termasuk salah satu kemajuan teknologi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Damai Sensei, kemudian siapa tadi? Sonda Sensei, Dewi Sensei mengenai penggunaan digital dalam pembelajaran ya. Sekarang semua kita serba digital ya. Jadi dalam hal ini atau kali ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan tentang penerjemahan ya. Tapi dari pengalaman teman-teman saya yang seorang penerjemah atau juru bahasa, itu segimanapun modernnya teknologi atau digitalisasi, penerjemahan tetap tidak bisa menggunakan teknologi. Ya, karena di dalamnya itu ada rasa manusianya atau hatinya. Ya, jadi ada rasa hatinya. Jadi kalau mesin kan kita menggunakan mesin itu istilahnya sonomama, sementara di dalam penerjemahan itu ada rasa bahasanya, ada konteks budayanya, sehingga kita tidak bisa memilih kata-kata asal, harus mencari padanan yang tepat dengan konteksnya atau situasinya. Jadi dalam hal ini tapi dalam penelitian ini atau presentasi kali ini saya tidak menghubungkan dengan digitalisasi ya. Saya akan mencoba menampilkan analisis kesalahan dalam penerjemahan kalimat pasif ya. Jadi ingin melihat ingin mendeskripsikan atau melihat daerah dan sifat kesalahan yang sering terjadi dalam penerjemahan kalimat pasif dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Dari bahasa Indonesia, kalau penerjemahan dari bahasa Jepang ke Indonesia mungkin agak mudah ya, tapi kalau dari bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber ke bahasa Jepang sebagai bahasa sasaran yang kita pelajari mungkin akan dirasakan sulit ya. Hai. Berikutnya. Jadi metodologi yang digunakan ini sebagai subjeknya mungkin di antara mahasiswa ada yang menjadi subjek penelitian saya untuk mengambil datanya. Jadi diambil dari mahasiswa Jepang UNAN, UNP dan Bung Hatta ya untuk semester 6. Jadi sumber datanya ini diambil dari hasil terjemahan yang para responden kumpulkan. Jadi pada penelitian itu kami memberikan tes sebanyak 10 kalimat pasif. Sebetulnya mungkin ini kalau penerjemahan tidak terlalu karena tidak ada konteksnya ya, karena saya hanya memberikan kalimat tunggal, artinya bukan dalam sebuah teks atau konteks ya. Hai. Jadi tinjauan pustaka yang saya gunakan di sini karena berkaitan dengan kesalahan bahasa. Jadi di sini ada kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah kesalahan yang terjadi dalam proses mempelajari bahasa kedua. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajar yang pasti akan dialami oleh setiap kita yang sedang mempelajari bahasa kedua di luar bahasa ibu atau bahasa pertama. Pasti kita akan mengalami kesalahan-kesalahan ya. Nah, hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan dalam sistem bahasa. Yang kedua itu analisis kesalahan. Analisis kesalahan itu apa? Yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan yang dibuat oleh pembelajar yang sedang belajar bahasa kedua. Kemudian daerah dan sifat kesalahannya bisa bersifat fonologi, morfologi, sintaksis atau semantik ya. Dan sumber kesalahannya bisa berasal dari strategi belajar, pengajaran, mungkin bagaimana kita mengajarkan ya, dosen yang mengajar penerjemahan seperti apa, kemudian sistem bahasa yang dipelajari. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang itu mempunyai sistem yang sangat berbeda, dan dari peserta didik. Ya, peserta didik. Hai. Dan penyebab kesalahannya bisa berasal dari bahasa ibu,
lingkungan, kebiasaan, interlingual atau interferensi. Ya. Dan terjemahan itu sendiri adalah merupakan mereproduksi padanan yang wajar dan paling dekat dengan pesan pada bahasa sumber. Jadi artinya kita menghasilkan kembali teks sumber dalam teks sasaran. Dalam hal ini dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Nah, di dalam penerjemahan ini kita akan melihat kesepadanan, keterbacaan dan keberterimaan. Keberterimaan di sini artinya apakah hasil terjemahan tersebut diterima oleh pengguna bahasa sasaran. Dalam hal ini bahasa Jepang. Karena kita tidak melibatkan orang Jepang, jadi kita melihatnya dari struktur atau sistematika atau kaidah aturan bahasa Jepang yang kita pelajari. Dan kalimat pasif sendiri dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau tindakan, kemudian kata kerja sebagai predikatnya itu diberi awalan di, ter, di, kan, ke, an, dan teran. Oke, kemudian dari temuan yang saya dapatkan dari hasil terjemahan yang dikerjakan oleh para responden ini, jadi ada 9, sebetulnya ada 10, cuman ada satu kalimat yang sama ternyata yang diulang 2 kali jadi hanya 2. Ini yang banyak terjadi kesalahan adalah di struktur atau di kalimat, ya, terutama di kalimat 1 mungkin bisa kita lihat, ya. Ini teks sumbernya, tangan saya digigit anjing, ya. Nah, hasil terjemahan yang ditemukan, yang dibuat oleh responden ini adalah watashi no te wa inu ni kamaremashita atau watashi no te wa inu o kamaremashita. Ini secara struktur atau dari hasilnya ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima karena dalam bahasa Jepang, ya mungkin minasang sudah belajar bentuk pasif, itu yang menjadi subjek atau yang menerima akibat adalah sesuatu yang memiliki rasa atau sesuatu yang bernyawa, sesuatu yang hidup, biasanya manusia atau binatang, ya artinya yang punya perasaan. Yang tidak bernyawa itu biasanya dia tidak bisa dijadikan subjek atau yang menerima pelaku, kecuali dia pelakunya adalah umum. Dalam hal ini watashi no te adalah te merupakan kepemilikan daripada watashi. Ya, jadi dalam hal ini tidak, jadi ini kesalahan yang dialami atau yang dilakukan atau yang ditemukan. Contoh yang kedua adalah buku itu dibaca oleh adik, ya sama. Kemudian contoh yang ketiga atau hasil yang ketiga, Dian ketiduran di kelas. Dalam kalimat ini di sini ada ketiduran adalah ada unsur ketidaksengajaan, ya. Tapi hasil yang ditemukan ini ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa bentuk pasif, kemudian ada juga dalam bentuk aktif. Jadi ini adalah bentuk kesalahan yang kami temukan. Oke, jadi dari hasil itu kami bisa menarik kesimpulan bahwa kesalahan sering terjadi pada tataran sintaksis, kemudian sumber kesalahannya karena ada perbedaan sistem bahasa, kemampuan linguistik peserta didik, dan juga kurangnya latihan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Gosecho arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewi Sensei. Berikutnya kita masuk ke presenter yang ketiga kepada Bunga Putri Zelita. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada Nova Sensei. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, saya Bunga Putri Zelita, mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Jepang UNT. Sebelum itu, saya izin memaparkan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Efektivitas Media Puzzle terhadap Penguasaan Hiragana Siswa SMA. Lanjut. Yang pertama itu latar belakang. 1. Hiragana. Hiragana merupakan huruf yang harus pertama kali dipelajari dan dikuasai oleh para pembelajar bahasa Jepang. Karena hiragana merupakan huruf dasar bahasa Jepang. Menurut Akamatsu 2017, hiragana adalah karakter yang beradaptasi dengan Cina dan mewakili karakter yang unik di Jepang. Hiragana adalah huruf Jepang yang dikembangkan untuk mempromosikan dialek asli Jepang. Hiragana memiliki bentuk penulisan yang melengkung,
dan mempunyai huruf yang berjumlah 46. Latar belakang yang kedua yaitu permasalahan dalam mempelajari hiragana. Permasalahan dalam mempelajari hiragana yaitu seperti kesulitan dalam membedakan ataupun mengingat hurufnya. Hal tersebut disebabkan karena dari segi huruf, hiragana memiliki jumlah huruf yang banyak dan bentuk hurufnya yang mirip. Sehingga karena hal itulah yang membuat para siswa saat belajar hiragana merasa kesulitan. Yang ketiga, media pembelajaran puzzle. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya media pembelajaran yang menarik yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan pembelajaran hiragananya. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu seperti media puzzle. Puzzle adalah media permainan edukatif yang dimainkan dengan cara menyusun kepingan puzzle agar membentuk sebuah pola tertentu. Dengan penggunaan puzzle ini diharapkan agar pembelajaran hiragana menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan tidak monoton. Sehingga siswa menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam pembelajaran hiragana. Lanjut. Yang selanjutnya itu rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana penguasaan hiragana siswa sebelum dan setelah menggunakan media puzzle. Yang kedua, bagaimana efektivitas media puzzle terhadap penguasaan hiragana pada siswa. Dan tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penguasaan hiragana siswa sebelum dan setelah digunakannya media puzzle. Dan untuk mendeskripsikan keefektivitasan media puzzle terhadap penguasaan hiragana pada siswa. Lanjut pembahasan. Pembahasannya itu cara penggunaan media puzzle. Yang pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, membagikan puzzle kepada masing-masing kelompok. Kemudian kelompok segera menyusun potongan puzzle tersebut secara bekerja sama. Kelompok yang pertama kali menyusun puzzle maju ke depan untuk menulis dan membacakan huruf apa yang terbentuk dari puzzle tersebut. Lanjut. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, penggunaan media puzzle efektif digunakan terhadap penguasaan hiragana pada siswa. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi siswa ketika belajar hiragana dapat diatasi dengan penggunaan media puzzle. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bung Asang. Lanjut kita ke presenter yang keempat, kepada Roshane Firdausa. Disilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roshane Firdausa, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Penggunaan Media Memory Notebook sebagai Alternatif Pembelajaran Hiragana oleh Roshane Firdausa dan Rita Arni Esum MPD. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluannya dilatar belakangi oleh pembelajar bahasa Jepang yang seringkali mengalami kesulitan ketika mempelajari hiragana, yaitu seperti kesulitan dengan aturan urutan penulisan hiragana, lalu ada beberapa hiragana yang terlihat mirip, dan juga hiragana itu jumlahnya lebih banyak ketimbang dengan huruf Latin. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami memberikan sebuah alternatif, yaitu dengan menggunakan media memory notebook sebagai media ajar yang dapat membantu pembelajar bahasa Jepang dalam menguasai hiragana. Memory notebook ini adalah sebuah media buku catatan yang mempunyai ring. Ring ini berguna untuk menggantungkan notebook ke tas atau dijadikan gantungan kunci. Cara penggunaan media ini dengan cara pengulangan pelafalan secara berkala. Selanjutnya untuk tujuannya yaitu untuk mempermudah pembelajar bahasa Jepang menguasai hiragana. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan di sini membahas mengenai tahapan cara pembuatan media memory notebook. Yang pertama kali kita harus menyiapkan terlebih dahulu medianya,
yaitu media memory notebook. Media ini dapat kita jumpai di toko buku maupun online shop dengan harga Rp5.000 saja. Berikut ini adalah contoh dari gambar media memory notebook. Oke, selanjutnya kita menuliskan satu buah hiragana pada tiap masing-masing lembar. Kemudian kita juga membuat urutan penulisan masing-masing hiragana. Selanjutnya kita menambahkan cara baca hiragana pada tiap masing-masing hiragana, kemudian kita menambahkan gambar. Nah, untuk gambar ini kita bisa menggunakan gambar yang ada di internet, kemudian di print lalu ditempelkan, atau kita juga bisa menggambar sendiri. Oke, next. Kita menuliskan satu buah kosakata pada tiap masing-masing hiragana. Seperti pada contoh di sini, hiragananya adalah hiragana ta, kemudian untuk kosakatanya adalah taiko. Kemudian yang terakhir kita menghias kartu huruf ini agar terlihat lebih menarik. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah contoh dari gambar media memory notebook yang sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya. Media ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu mudah dibawa karena ukurannya yang kecil, dapat disimpan di tas ataupun dijadikan gantungan kunci. Lalu yang kedua itu praktis, dilihat dari cara pembuatan dan penggunaannya. Karena kartu huruf ini memanfaatkan media yang sudah ada, yaitu media memory notebook, sehingga siapapun dapat dengan mudah untuk membuatnya. Kemudian untuk penyimpanannya juga tidak memerlukan tali ataupun kotak khusus karena dia sudah ada ring atau gantungan, sehingga penyimpanannya cukup digantung saja dan tidak akan tercecer. Lalu yang ketiga yaitu mudah diingat karena terdapat kombinasi antara kosakata dengan hiragana yang dapat membantu mengenali huruf tersebut. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas karena dituntut aktif dan kreatif untuk membuat kartu hurufnya masing-masing. Oke, selanjutnya selain kelebihan juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama kekurangannya dalam pembuatannya membutuhkan persiapan dan waktu yang relatif lama. Lalu yang kedua praktek penggunaannya juga membutuhkan waktu yang agak lama. Dan yang terakhir hanya menampilkan persepsi indera mata dan ukurannya terbatas sehingga hanya dapat dilihat secara personal saja. Oke, next yang terakhir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kesulitan yang dihadapi pembelajar bahasa Jepang dapat diatasi dengan cara penggunaan media memory notebook ini. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Roshanesang. Kita lanjut ke presenter yang terakhir untuk sesi ini kepada Sherly Octavia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Nova Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Perkenalkan, saya Sherly Octavia, mahasiswa program pendidikan bahasa Jepang angkatan 2019. Di sini saya izin memaparkan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Aizuchi pada anime Do It Yourself karya Koyuki Tomiru. Latar belakang dari penelitian ini yaitu setiap bahasa memiliki keunikannya masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Jepang. Penelitian saya yaitu meneliti terkait Aizuchi. Aizuchi merupakan reaksi atau respon dalam komunikasi berbahasa Jepang. Kenapa pentingnya Aizuchi ini? Karena ketika kita berkomunikasi itu akan lebih lancar jika kita merespon lawan bicara kita dengan tuturan yang tepat. Jadi Aizuchi itu penting untuk menghindari kesalahpahaman karena maksud tuturan yang tidak tepat ketika berkomunikasi berbahasa Jepang, terutama
kepada penutur aslinya, itu orang Jepangnya langsung. Lalu ujaran itu digunakan untuk merespon bahwa lawan bicara memperhatikan. Jadi aizuchi itu berfungsi ketika kita mendengarkan pembicara. Ketika kita mendengarkan bicara, jika kita memberikan reaksi aizuchi, itu kita menganggap pembicara itu menganggap bahwa kita memahami apa yang jadi topik pembicaraan. Lalu aizuchi memiliki fungsi seperti menyatakan setuju, menyatakan paham, mengkonfirmasi, dan menunjukkan perasaan. Lanjut. Tujuan penelitian saya itu memahami penggunaan bentuk dan fungsi aizuchi sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi aizuchi itu memiliki kondisi dan situasi sesuai dengan konteks yang terjadi saat komunikasi sedang berlangsung. Lalu yang kedua itu menjadikan komunikasi berbahasa Jepang lebih menyenangkan dan lebih natural. Tujuan penelitian saya itu dengan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi atau literasi untuk memahami terkait penggunaan aizuchi, karena aizuchi itu bagian terpenting dalam komunikasi. Lanjut. Nah, ini contoh gambaran dari percakapan atau komunikasi yang sedang contoh komunikasi yang tengah berlangsung. Itu di gambar pertama itu ketika pembicara menuturkan kata atau dialognya, itu si lawan bicaranya merespon dengan aizuchi. Lanjut. Nah, ini contoh percakapannya. Nene, watashi ne kyou otanjobi nanda. Terus lawan bicaranya merespon dengan do nano? Shiranakatta. Gomen ne, Yuki-chan. Nah, jadi itu lawan bicaranya merespon dengan so nano? Shiranakatta. Nah, itu aizuchi ya minasang. Oke, next. Lalu untuk percakapan yang kedua itu ini situasinya mungkin di kelas atau temannya yang bertanya itu terkait penggunaan cara baca kanji. Itu yang si A bertanya, "Are, Riko-san, kono kanji te nante yomun desu ka?" Lalu lawan bicara itu merespon dengan kono kanji wa kotodama te yomun dayo. Lalu direspon lagi oleh si pembicara, naruhodo. Nah, di sana yang menjadi aizuchi-nya itu tuturan dan naruhodo minasang. Di mana konteksnya di sana pembicara lawan tutur memahami ujaran dari penutur atau pembicara. Next. Jadi kelebihan dan kekurangan mempelajari aizuchi yaitu, lanjut. Yang pertama itu memahami etika komunikasi orang Jepang. Nah, aizuchi itu merupakan budaya atau etika komunikasi orang Jepang. Kenapa Jepang itu menjadikan aizuchi itu budaya mereka ketika berkomunikasi? Karena mereka menganggap merespon pembicara ketika berkomunikasi itu hal yang wajar gitu, hal yang sangat diharapkan. Lalu yang kedua itu mudah diaplikasikan. Jadi ketika kita mempelajari aizuchi itu sangat efektif untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami dan diaplikasikan sesuai bagaimana kita menggunakan konteks atau situasinya. Kepada siapa kita lawan bicara kita
yang kita tunjuk atau apakah kita menggunakan bahasa hormat atau bahasa kasual biasa. Lalu yang ketiga itu menjadikan komunikasi tidak terlihat kaku. Nah, di sini jika kita menggunakan aizuchi ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang kita itu tidak terlihat kaku. Lalu bahasa lebih natural. Nah, jadi bahasa kita itu akan lebih asik gitu kalau komunikasi langsung dengan orang Jepang atau berbahasa Jepang. Oke, lanjut. Kekurangannya itu memiliki banyak persamaan kata atau sinonim. Jadi minasang itu ketika kita memahami aizuchi itu kita juga harus memahami bagian atau golongan aizuchi itu digunakan kepada yang sesuai kondisi dan konteks tutur, baik itu yang bahasa hormat atau bahasa kasual. Lalu sulit menyesuaikan situasi. Nah, ini juga. Lanjut. Jadi kesimpulannya itu aizuchi adalah respon atau reaksi dalam bahasa Jepang yang berfungsi untuk mengindikasikan bahwa lawan bicara memberikan tanggapan, perhatian atau memahami isi topik pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Aizuchi banyak digunakan dalam kaiwa agar komunikasi berjalan lancar dan terasa tidak kaku. Aiyo desu. Segitu saja paparan dari saya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sesi paralel kita. Terima kasih peserta tadi yang kelima, Sherry Octavia. Berikutnya kita masuk ke sesi diskusi, tanya jawab. Di antara minasang yang hadir, boleh mengajukan pertanyaan. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu, mengingat waktu juga. Boleh mengajukan ke Dewi Sensei atau ke sempainya yang di depan. Ini sempainya sudah luar biasa ya. Yang 4 ini tinggal menunggu wisuda, sudah ujian, sudah sidang. Mungkin ada perbaikan sedikit. Jadi yang ditampilkan tadi itu skripsi mereka. Oke, ada? Oke, yang pertama Henry Sensei, kita langsung saja. Ya, silakan Henry Sensei. Siap-siap yang kedua ya, minasang ajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah lama nggak ketemu Dewi Sensei ya, jadi tadi nyimak sedikit mengenai analisis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat kalimat pasif bahasa Jepang gitu. Yang mau saya tanyakan dari yang Sensei temukan itu dominannya kesalahannya di aspek perubahan dari verbanya kah atau pada aspek struktur kalimat yang terkait dengan partikel ya, jadi aspek morfologisnya kah atau aspek sintaksisnya, kira-kira itu Sensei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu. Berikutnya, ini mahasiswa nih kalau ada yang bertanya kuliah dengan saya kasih nilai plus nanti. Iya, yang kuliah dengan saya ini ada banyak di sini. Oke, Hanif Sensei dapat nilai dari saya nanti. Oke, terima kasih Sensei. Kasih nilai A Sensei. Oke, aman. Oke, sedikit pertanyaan untuk David Sensei juga, menyambung pertanyaan dari Henry Sensei. Nah, materi mengenai ukemi atau pasif ini kan merupakan salah satu materi yang bisa dibilang terberat bagi mahasiswa. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita temukan khususnya di mata kuliah Sakubung, Sensei. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia kan misalnya kata-kata seperti ditraktir atau digigit anjing itu kan sama-sama pasif. Sedangkan dalam bahasa Jepang kita tidak bisa menggunakan kata ditraktir itu dengan menggunakan ukemi gitu. Nah, sehingga terjadi permasalahan atau kesalahan-kesalahan oleh siswa. Nah, yang saya tanyakan rekomendasi atau saran Sensei mengenai pembelajaran terkait pasif ini Sensei. Oke. Sekian.
Sekian, terima kasih. Terima kasih Hanif Sensei. Sudah ada minasan? Oke, sudah ada satu dari Habib. Oke, ini yang mau kompre sore ini saya doakan lancar ya Habib ya. Oke. Sayang saya nggak ikut menguji nanti Sensei. Oke, silakan Habib. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kepada Nova Sensei sebagai moderator. Yang ingin saya tanyakan langsung saja pada materi Aizuchi. Aizuchi itu adalah etika berbahasa dalam orang Jepang. Apakah etika bahasa atau Aizuchi ini terpakai di media sosial? Kita sebagai generasi milenial, kan kita lebih banyak meluangkan waktu di media sosial dibanding kehidupan real life. Oke, faktanya seperti itu. Menurut tadi pemateri siapa namanya, Aizuchi itu apakah berlaku untuk di media sosial atau tatapan secara langsung saja? Kurang lebih itu pertanyaannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi yang pertama ini 3 pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dan kedua untuk Dewi Sensei. Oke, silakan Dewi Sensei. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih untuk Henry Sensei atas tanggapannya. Ya, ini mahasiswa saya yang paling berkesan. Ya memang temuan yang atau dari hasil penelitian ini yang banyak didapatkan itu dari hasil terjemahan yang dilakukan oleh responden dari dalam kalimat. Ya, dalam kalimat itu artinya hasil terjemahannya itu tidak sesuai dengan struktur atau dengan kaidah, dengan aturan dalam bahasa Jepang sendiri. Khususnya kalimat pasif mungkin responden ini berpikirannya, wah ini kan kalimat pasif bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, tentu diterjemahkannya dalam bentuk pasif lagi gitu. Padahal tidak semua kalimat pasif dalam bahasa Jepang itu bisa diterjemahkan kembali ke dalam bentuk pasif dalam bahasa sasarannya. Jadi tergantung dari kalimatnya. Kemudian atau tergantung dari konteksnya juga. Kemudian kesalahannya itu misalnya yang ditemukan mungkin bisa tolong ditampilkan slide saya. Yang tentang analisis penerjemahan, analisis kesalahan. Yang slide ke berapa ya? Bentar. Slide ke-8. Slide ke-8. Hai. Oke. Misalnya dalam kalimat ini tangan saya digigit anjing. Digigit itu dalam bahasa Jepang memang dalam bahasa Indonesia bentuk pasif. Ini hasilnya secara apa istilahnya? Secara rumus ya, secara rumusnya kan kalau kalimat pasif itu wa ni objek o kalau dia tidak langsung dan kata kerja bentuk pasif. Ini secara strukturnya betul. Ya, cuman kalimat ini tidak berterima dalam bahasa Jepang. Kenapa? Karena di sini yang menerima akibat itu kalau dalam hasilnya adalah watashi no te. Watashi no te itu kalau dalam bahasa Indonesia kan tangan saya. Ya, tangan saya, tangan milik saya. Sementara di dalam bahasa Jepang yang menjadi subjek atau yang menerima akibat dari perbuatan seseorang itu adalah sesuatu yang memiliki jiwa atau sesuatu yang hidup, manusia atau binatang. Ya, tapi kalau makhluk yang benda mati, kalau misalnya pelakunya itu adalah umum yang tidak diketahui secara khusus atau yang sifatnya orang banyak, itu sebagai subjeknya bisa benda mati. Misalnya Harry Potter wa Sekai Juno Hitobito ni Yomaremashita misalnya. Ya, tapi untuk dalam kalimat ini atau dalam kasus ini, watashi no te dia tidak menerima akibat digigit anjingnya. Tapi yang menerima akibat itu adalah si pemilik tangan.
si pemilik tangan itu adalah watashi. Ya, nah, objek yang digigitnya itu apa? Yaitu T. Ya, jadi pelakunya adalah inu. Ya, di sini betul yang kalimat yang pertama watashi no tewa, inu nih pelakunya betul menggunakan partikel ni. Sementara yang temuan yang lainnya, ini kesalahannya selain di kalimatnya, juga di dalam penggunaan partikelnya. Ya, di sini watashi no tewa eo kamaremasta. Apakah ada anjing, tangan menggigit anjing kalau misalnya ini ya. Hai. Teo inuo kamaremasta, kamaremastanya betul ya, secara ininya kata kerjanya betul bentuk pasif, tapi ini juga tidak berterima dalam bahasa Jepang karena tidak sesuai dengan kaidah atau struktur bahasa Jepang. Mana cara memberikan pembelajarannya mungkin ya, nih saya ya. Apalagi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang mungkin agak sulit karena adanya perbedaan sistem atau kaidah. Jadi ya seperti misalnya tadi dicontohkan oleh Hanif Sensei dalam kata kerja ditraktir dengan digigit. Mungkin kita bisa menjelaskan dulu, misalnya ada kalimat saya ditraktir. Dalam konteks kalimat saya ditraktir itu apakah saya menerima akibat atau saya menerima sesuatu dari seseorang, ya. Nah, kalau menerima akibat sesuai dengan dalam aturan dalam bentuk pasif, mungkin itu bisa kata kerjanya menggunakan bentuk pasif atau kalimat tersebut dijadikan pasif, dipasifkan. Ya, misalnya saya ditraktir makan oleh teman. Nah, dalam konteks kalimat tersebut saya ditraktir teman, ditraktir berarti kan saya menerima sesuatu ya. Menerima sesuatu, apa sesuatunya? Traktiran. Nah, menerima itu dalam bahasa Jepangnya apa? Moraimasu. Traktiran? Ya boleh mungkin dengan sederhananya kaimas mungkin ya, Sensei. Nanti bisa minasang cari traktir itu apa sih ya misalnya. Jadi saya menerima, kemudian saya dibelikan atau ditraktir. Ya berarti situ kan tidak ada unsur akibatnya, kita tidak menerima akibat apa-apa, tapi kita kalau ditraktir itu kan senang ya, menerima sesuatu. Jadi di sini kita bisa membandingkan atau memberikan dua contoh kondisi yang berbeda, atau dua dengan diilustrasikan. Jadi pembelajar bisa lebih paham, oh kalau ini dalam hal ini tidak dipasifkan atau dalam bahasa Jepangnya tidak dalam bentuk pasif. Tapi di sini karena ada unsur menerimanya misalnya. Kalau digigit misalnya tadi saya digigit anjing, oh saya digigit anjing, saya menerima akibat. Siapa yang menggigitnya? Anjing. Anjing adalah pelakunya. Mungkin seperti itu. Jadi diberikan ilustrasi yang nyata supaya pembelajar lebih mudah memahaminya. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama belajar, Hanif Sensei. Terima kasih. Langsung pertanyaan yang ketiga itu Bu, untuk Sherly Sang, silahkan Sherly. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Habib Senpai yang bertanya terkait apakah Aizuchi itu bisa dipakai di media sosial. Jadi Aizuchi itu etika komunikasi orang Jepang, di mana dia bisa lisan maupun secara tertulis begitu. Jadi menurut saya bisa atau enggaknya bisa, karena Aizuchi itu merupakan adanya antara komunikasi terjalin adanya komunikasi antara dua orang begitu. Ada pembicara dan juga ada lawan bicara. Jadi menurut saya bisa dipakai. Contohnya kayak di podcast itu kan komunikasi, ada komunikasi begitu. Jadi dimana ketika komunikasi berlangsung itu pasti ada tuturan yang melontarkan Aizuchi tersebut. Begitu. Ya, terima
terima kasih Sherly Sang, mudah-mudahan sudah terjawab ya, Habib Sang. Oke, sebenarnya mungkin masih ada ya yang mau bertanya ataupun memberikan tanggapan, tapi waktu sepertinya sudah menunjukkan hampir berakhir kegiatan kita. Jadi saya sebagai moderator mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Ini juga pembelajaran buat minasang semua. Ini yang lagi nyusun skripsi, mungkin tahun depan itu bisa ikut berkontribusi di Minasang 6, insya Allah. Ini juga yang tampil secara offline ini ada 5 orang, tapi yang online itu ada berapa ya, sekitar 8, itu juga ada sampainya. Jadi ini sangat pengalaman yang berharga buat kita semua. Ditunggu minasang yang sedang menyusun atau akan menyusun nanti diseminarkan skripsinya. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri hari ini, Dewi Sensei dan Iqbal, Munga, Rosane, Sherly. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita hari ini. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup sesi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelima pemateri kita hari ini. Terima kasih.